Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafar, mukawwirul laili 'alan nahar wa tabsyiratan lidzabil qulubi wal i'tibar. Amma ba'd. Saya Faiziyah Aulianisa, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 dan duduk di kelas A, ingin mereview pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang sejarah peradaban Islam pada masa 3 kerajaan. Yang dimaksud dengan 3 kerajaan besar di sini yaitu yang pertama Kerajaan Turki Utsmani, dan yang kedua adalah Kerajaan Safawi, dan yang ketiga adalah Kerajaan Mughal. Pertama adalah Kerajaan Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani ini berdiri pada tahun 1299 Masehi yang didirikan oleh Utsman bin Ertugrul. Dan berdirinya dinasti Utsmani ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu faktor politik, faktor agama, dan faktor ekonomi. Selanjutnya adalah Kesultanan Utsmaniyah mencapai masa keemasannya yaitu pada abad ke-16 atau di era pemerintahan Sultan Salim I, di mana Sultan Salim I ini beliau fokus pada ekspansi ke arah selatan Turki dan tak ingin kehilangan wilayah penaklukannya. Selanjutnya adalah kemunduran Turki Utsmani. Terlihat setelah Sultan Sulaiman Al-Kanuni wafat pada tahun 1566 Masehi. Kekaisaran ini tidak menemukan pengganti yang kuat hingga pada akhirnya pada abad ke-18 serangan negara lain semakin gencar, termasuk lewat perang pemikiran. Dan perang pemikiran ini disebabkan munculnya nasionalisme Turki dan Arab yang membuat Turki Utsmani menjadi pecah. Setelah itu muncul gerakan yang menyatukan seluruh Muslim berada dalam satu payung kepemimpinan Jamaluddin Al-Fahani. Selain itu, muncul juga Mustafa Kemal Pasha yang mengadakan perubahan atau pembaharuan mengacu kepada Barat. Tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kemal Pasha ini berhasil meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani dan berganti menjadi Turki yang menerapkan sistem sekuler. Yang kedua adalah dinasti Safawi. Sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya kerajaan Safawi ini adalah hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi ad-Din Ishaq al-Ardabili, yaitu pada tahun 1255 sampai 1334 Masehi di Arbabil, yaitu di Azerbaijan. Dan kerajaan Safawi ini sukses melakukan ekspansi wilayah yang sangat luas dan presentasi memukau berhasil dicapai antara tahun 1588 sampai 1628, dan dengan ditunjukkan beberapa kemajuan dalam berbagai bidang hubungan, yaitu hubungan Persia dengan Arab pada masa silam. Setelah menciptakan unsur baru dalam peradaban akulturasi antara unsur Arab dan unsur Persia, akulturasi tersebut nampak dari berbagai bentuk peradaban yang telah dibentuk, meskipun peradaban tersebut sempat dihancurkan dengan adanya serangan bangsa Mongol. Namun berkat munculnya kerajaan Safawi ini, peradaban Islam di Persia berhasil dibangun kembali. Bahkan kerajaan Safawi digolongkan sebagai salah satu kerajaan besar Islam. Dan dinasti Safawiyah ini berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722 Masehi, mengalami restorasi singkat pada tahun 1722
1729 hingga 1736. Pada puncak kejayaannya, wilayah Safawiyah meliputi wilayah Iran, Azerbaijan, Armenia, dan sebagian besar Irak. Selanjutnya Georgia, Marganistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan. Selanjutnya Turkmenistan dan Turki. Yang selanjutnya adalah sebab runtuhnya dinasti Safawiyah ini adalah yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua adalah terjadi dekansi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi yang juga ikut mempercepat proses kehancurannya kerajaan ini. Raja Sulaiman yang pecandu narkotik dalam mengenai kehidupan malam serta selama 7 tahun tidak pernah sekalipun menyempatkan diri untuk menangani pemerintahannya. Itu salah satu faktor kemundurannya dinasti ini. Yang ketiga adalah pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat. Selanjutnya adalah sering terjadi konflik intern atau dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang ketiga adalah dinasti Mughal. Dinasti Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad bin Omar Sheikh, yaitu seorang penakluk muslim dari Asia Tengah yang mendirikan kawasan Mughal di India. Dan Zahiruddin juga sering disebut dengan Babur. Beliau juga seorang pemimpin Mughal dari cabang dinasti Timur pada tahun 1526, dan ketika beliau mengalahkan Ibrahim Lodi, Sultan Delhi terakhir dalam pertempuran Paminat I. Dan kesultanan ini atau dinasti Mughal ini sebagian besar sempat ditaklukkan oleh Sher San pada masa Humayun, namun bisa direbut kembali. Selanjutnya adalah faktor-faktor kemunduran atau kehancuran dinasti Mughal. Yang pertama adalah perebutan kekuasaan antara anggota keluarga. Hampir semua keluarga atau keturunan Babur ini memiliki watak yang keras dan ambisius. Yang kedua adalah pemberontakan umat Hindu, dan yang ketiga adalah serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Serangan pihak luar semula dilakukan oleh Raja Safawi di Persia, kemudian dari Afghanistan. Dan yang ketiga adalah kelemahan ekonomi. Kemunduran politik Mughal ini sangat menguntungkan bagi bangsa-bangsa Arab untuk menguasai jalur perdagangan. Cukup sekian review dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.